Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Bioeduka. Kita masih akan membahas soal SNBT pengetahuan kuantitatif. Ada kurang lebih 5 soal yang akan kita bahas pada video ini. Soal pertama ini merupakan jenis pernyataan 1, 2, 3, kemudian kalian suruh mengidentifikasi pernyataan mana saja yang benar. Disajikan data 3, 2, A, 8, dan 6. Jika A sama dengan 7, maka median data tersebut adalah 7. Pernyataan yang kedua, jika A sama dengan 9, maka jangkauan data tersebut adalah 7. Kemudian pernyataan yang ketiga, jika A sama dengan 6, maka rata-rata bilangan tersebut adalah 5. Nah, ini kemarin kita sudah sempat membahas soal jenis ini. Trik yang pertama adalah kita langsung cek ke pernyataan yang pertama. Oke, kita cek mulai dari pernyataan yang pertama. Di situ diketahui apabila A-nya itu diganti dengan 7, maka median datanya adalah 7. Nah, langkah yang pertama untuk mencari median dari suatu data, kita harus mengurutkan dulu datanya mulai dari yang kecil hingga yang paling besar. Nah, tadi kan A-nya sama dengan 7, sehingga urutan datanya menjadi 2, 3, 6, 7, dan 8. Maka median datanya, karena datanya ini merupakan datum yang ganjil atau kumpulan data ganjil, maka mediannya adalah nilai yang terletak tepat di tengah-tengah. Nah, berarti tengah-tengahnya adalah 6, sehingga median datanya itu seharusnya 6, bukan 7. Jadi pernyataan yang pertama ini salah. Nah, kalau pernyataan yang pertama salah, otomatis opsi yang A ini salah, opsi yang B ini juga salah. Kemudian, trik yang berikutnya adalah kita cukup mengerjakan pernyataan yang kedua saja. Oke, kalau kita sudah mengetahui jawaban dari pernyataan yang kedua, maka kita tidak perlu mencari jawaban dari pernyataan yang ketiga. Kita langsung cek apabila A-nya sama dengan 9, maka jangkauan datanya adalah 7. Nah, cara mencari jangkauan data ini adalah mengurangkan nilai maksimum dengan nilai minimumnya. Nilai maksimumnya adalah 9 dikurangi dengan 2, yaitu sama dengan 7. Nah, pernyataan yang kedua ini ternyata jawabannya benar, sehingga kita tidak perlu mengecek pernyataan yang ketiga, karena pernyataan yang ketiga ini sudah pasti benar. Jadi jawaban yang tepat itu adalah C. Oke, karena kita masih belajar dalam proses membahas soalnya, maka kita perlu mengecek pernyataan yang ketiga. Dari pernyataan ketiga ini, apabila A-nya sama dengan 6, maka nilai rata-rata atau mediannya itu adalah sama dengan 5. Cara mencari nilai rata-rata adalah menjumlahkan seluruh datanya dibagi dengan banyak datumnya atau banyak datanya. Jumlah seluruh data 2 ditambah 3 ditambah A-nya sama dengan 6 tadi, ditambah dengan 6 lagi, ditambah sama 8 dibagi dengan banyak data, yaitu 5. Sama dengan 25 dibagi 5 ini sama dengan 5. Nah, benar kan? Ternyata pernyataan yang ketiga ini benar. Jadi sebenarnya kita tidak perlu mengecek ya. Tadi langkah pertamanya adalah kita cek dulu pernyataan yang pertama. Kalau pernyataan yang pertama salah, maka kita langsung mengecek ke pernyataan yang kedua. Kalau pernyataan yang kedua benar, maka sudah dipastikan jawabannya adalah yang C, atau pernyataan yang ketiga ini juga benar. Jadi kalau pernyataan kedua benar, maka pernyataan ketiga juga pasti benar. Oke, tidak ada masalah. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Manakah bilangan di bawah ini yang tidak habis dibagi dengan 6? Nah, bilangan yang habis dibagi dengan 6 itu kan merupakan bilangan yang bisa dibagi 2 ataupun bisa dibagi dengan 3. Nah, bilangan-bilangan yang bisa dibagi 2 itu kan merupakan bilangan yang genap. Oke, kita cek saja mulai dari opsi yang A. Opsi yang A ini adalah 25.524, ini genap, jadi sudah pasti bisa dibagi 2 sehingga bukan. Kemudian yang B, 39.252, ini juga merupakan genap sehingga pasti habis dibagi dengan 6. Kemudian yang yang C, ini 59.133. Nah, ini kan merupakan bilangan ganjil ya. Kalau kita bandingkan dengan yang opsi D dan E, yang C ini merupakan bilangan ganjil sendiri. Sehingga sudah dipastikan bahwa jawaban yang benar atau bilangan yang tidak bisa dibagi dengan 6 itu adalah opsi yang C, yaitu 59.133. Gampang ya, sebenarnya tanpa kita tahu bilangan berapa saja yang tidak habis dibagi 6 itu kita bisa mengira-ira. Karena dari kelima opsi,
yang beda sendiri itu adalah opsi yang C, yang semuanya itu merupakan bilangan genap, yaitu opsi A, B, D, E itu merupakan bilangan genap, sedangkan yang C itu beda sendiri, dia merupakan bilangan ganjil. Sehingga jawabannya itu adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Diberikan 4 bilangan. Yang pertama adalah 23, kedua 24, yang ketiga 27, dan yang keempat adalah 33. Maka bilangan yang merupakan kelipatan 3 adalah, yang merupakan kelipatan 3, 23 ini bukan ya, karena 23 tidak bisa dibagi dengan 3. Kemudian 24 ini benar, 27 juga bisa dibagi 3 hasilnya 9, dan 33 juga bisa dibagi 3 yaitu 11. Maka banyaknya bilangan yang bisa dibagi 3 atau merupakan kelipatan 3 itu ada 3 totalnya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke nomor yang berikutnya ya. Ini, diketahui suatu hubungan antara P sama Q yang disajikan dalam tabel di mana nilai X-nya itu adalah lebih dari 2 tapi kurang dari 4. Nilai P-nya itu sama dengan X plus 6, sedangkan nilai Q-nya itu sama dengan 9. Nah, bilangan X itu tadi kan lebih dari 2, tapi kurang dari 4. Kalau lebih dari 2, misalkan kita bisa mengambil perumpamaan, katakanlah yang bilangan bulatnya itu X-nya kita ganti dengan 3, karena 3 ini kan lebih dari 2, tapi kurang dari 4. Ketika X-nya sama dengan 3, maka nilai P-nya itu berarti 3 ditambah 6, yaitu sama dengan 9, sehingga hubungan kuantitas antara P dan Q, itu P sama dengan Q. Kemudian kalau kita menggunakan nilai yang lain, misalkan nilai X-nya kita ganti dengan 2,1. Berarti 2,1 ditambah dengan 6 itu adalah 8,1. Sehingga hubungan kuantitas P dan Q itu adalah Q-nya lebih besar dari P. Nah, terus gimana jawaban yang tepat? Kalau kita menggunakan nilai X sama dengan 3, ternyata P-nya sama dengan Q. Kalau kita menggunakan X-nya 2,1, ternyata nilai Q-nya itu lebih besar daripada P. Nah, kalau ada dua kesimpulan kayak gini, maka kita tidak bisa membuat keputusan di antara ketiga pilihan ini. Jadi jawaban yang tepat itu adalah opsi yang D, yaitu informasi yang diberikan pada soal itu tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Oke, biar semakin paham lagi kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ini juga masih seputar hubungan P dan Q di mana nilai X-nya itu lebih dari 1 tetapi kurang dari 3. Maka berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara P dan Q yang benar? Oke, misalkan kita anggaplah X ini kita ganti dengan 2, karena tadi kan X ini lebih dari 1 tapi kurang dari 3. Nah, misal kita ambil angka bulatnya yaitu 2. Maka nilai P-nya 3 dikalikan 2 itu sama dengan 6. Maka hubungan kuantitas antara P dan Q ini adalah P sama dengan Q. Kemudian kalau kita ambil angka lain, misalkan yang koma-koma, lebih dari 1 itu misalkan 1,1. Maka nilai P-nya itu 3 dikalikan dengan 1,1, yaitu 3,3. Sehingga hubungan antara P dan Q itu Q-nya lebih besar dari P. Nah, ini juga sama ya dengan soal yang sebelumnya tadi. Kita tidak bisa menarik kesimpulan, karena dengan nilai X yang berbeda, ternyata juga diperoleh hasil yang berbeda pula. Maka opsi jawaban yang tepat itu adalah opsi yang D lagi, yaitu informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Nah, mulai dari soal yang pertama sampai soal ini, kira-kira masih ada yang dibingungkan nggak nih? Kalau masih ada yang dibingungkan, kalian bisa tulis di kolom komentar kira-kira yang kalian bingungkan itu di bagian mananya. Oke? Nah, ini ada soal bonus, ada satu soal mengenai pernyataan 1, 2, 3, ini sama dengan soal yang pertama tadi. Silahkan kalian coba, kemudian kalian tuliskan jawabannya di kolom komentar. Oke, demikian tadi pembahasan soal pengetahuan kuantitatif. Semoga penjelasan yang kakak berikan bisa bermanfaat buat kalian menghadapi tes UTBK nanti. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.